Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Guru masih dipercayakan atau masih diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas 4. Jadi Bu Guru ucapkan kepada anak-anak semua selamat datang dan selamat bergabung di kelas 4A. Sebelum Bu Guru mulai materi, Bu Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena menurut Bu Guru tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang Bu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Bu Guru adalah Bu Saibah. Bu Saibah tinggalnya di Kerobokan di Jalan Banjar Anyar, Tegal, Cupe. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 1. Tema 1 tentang apa? Keindahan tentang kebersamaan. Judul bukunya atau judul buku di tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Nah, tapi Bu Guru di setiap video pembelajaran, Bu Guru akan menjelaskan satu pelajaran saja, yaitu ada pelajaran bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, dan SBDP. Jadi tidak digabung. Supaya apa? Supaya anak-anak mudah memahami dalam setiap pembelajaran. Jadi pada hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia yang sudah Bu Guru rangkum dari subtema 1, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang karena anak-anak masih belum punya buku pembelajaran, jadi Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Anak-anak diperhatikan video Bu Guru. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia di tema 1, subtema 1, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Di mana kita bisa dapat tahu itu gagasan gagasan pokok ataupun gagasan pendukung? Nah, kita akan mengetahui hal tersebut kalau kita membaca. Nah, dalam setiap buku bacaan terdapat beberapa paragraf. Perhatikan, dalam setiap bacaan terdapat beberapa paragraf. Nah, di setiap paragraf terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau bisa disebut juga dengan inti dari setiap paragraf. Nah, apa itu paragraf? Paragraf itu dalam suatu bacaan ada bacaan yang mencolok ke dalam. Itu namanya paragraf. Ya, berarti kalau ada seumpamanya di pertama ada bacaan yang sudah mencolok ke dalam, itu namanya sebuah paragraf. Nah, di berikutnya juga seperti itu. Nah, di sini dalam setiap paragraf terdapat apa? Terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi sudah Bu Guru jelaskan, gagasan pokok adalah gagasan atau inti dari sebuah paragraf. Selanjutnya,
Gagasan pokok juga disebut apa saja? Gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, ide pokok. Itu semuanya sama. Berarti gagasan pokok, kalau seumpamanya Bu Guru memberikan tugas, coba anak-anak mencari pokok pikiran. Berarti itu sama aja, anak-anak disuruh sama Bu Guru mencari gagasan pokok. Nah, gagasan pokok, Bu Guru ulangi lagi, gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, pikiran utama, pokok pikiran, atau ide pokok. Nah, bagaimana Bu Guru untuk mencari hal tersebut, untuk mencari gagasan pokok? Caranya, gagasan pokok itu dapat berupa kalimat utama atau pokok paragraf. Kalimat utama berarti kalimat pertama yang ada dalam setiap paragraf. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan, kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Nah, di awal dan di akhir paragraf itu bisa disebut juga dengan campuran. Selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah gagasan penjelas yang menjelaskan dan memberikan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Contohnya, Bu Saibah guru di MI Al-Hasanah. Nah, itu kan gagasan pokok. Gagasan pendukungnya apa? Bu Saibah di MI ngajar di kelas 4. Jadi wali kelas 4. Di kelas 4, Bu Saibah mengajar pelajaran tematik. Itu namanya gagasan pendukung. Jadi memperjelas gagasan pokok. Nah, selanjutnya kalau tidak Bu Guru kasihkan contoh, mungkin anak-anak sedikit bingung ya. Nah, di sini Bu Guru akan kasihkan contoh. Nih, bisa dilihat ya. Nah, contoh, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Titik. Kekayaan alam di Indonesia bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Titik. Kekayaan alam yang bersumber dari darat, contohnya dari hasil hutan. Titik. Kekayaan alam yang bersumber dari laut, contohnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Titik. Selanjutnya, kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi, contohnya emas, batu bara, timah, nikel, dan minyak. Itu barusan sebuah bacaan, yaitu cuma satu paragraf saja. Nah, gimana cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Jadi tadi sudah Bu Guru jelaskan kalau gagasan pokok apa? Gagasan pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, dan bisa terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh, sudah Bu Guru kasih lihat barusan ya. Gagasan pokoknya apa? Gagasan yang menjadi gagasan pokok dari bacaan yang Bu Guru bacakan barusan adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jadi inti dari paragraf yang Bu Guru bacakan tadi adalah apa? Bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Jadi inti bacaan tersebut itu apa? Kemudian
itulah namanya gagasan pokok atau ide pokok, pikiran pokok, pokok pikiran, pikiran utama itu sama aja. Ya, kemudian gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya, kekayaan alam di Indonesia bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi. Itu gagasan pendukung pertama. Kemudian gagasan pendukung kedua adalah apa? Kekayaan alam yang bersumber dari darat, contohnya dari hasil hutan. Kemudian gagasan pendukung yang ketiga adalah gagasan pendukung yang ketiga adalah kekayaan alam yang bersumber dari laut, contohnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Nah, selanjutnya seperti itu. Ya, jadi nanti anak-anak kalau masih belum paham dengan apa yang Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa mencari referensi di Google ataupun di YouTube milik orang lain. Karena anak-anak masih belum dapat buku pelajaran, jadi anak-anak belum bisa membaca atau mencari referensi dari buku. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini, yaitu pelajaran apa? Pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru coba tanya kembali. Apa itu gagasan pokok? Betul, gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Inti dari sebuah paragraf. Itu namanya gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung apa? Betul, gagasan pendukung adalah gagasan yang memperjelas atau memberi tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru akan ingatkan anak-anak di rumah harus tetap jaga kesehatan, kurangi keramaian, jangan banyak main di luar rumah atau keliling ke tempat wisata kemana saja atau ke rumah makan kemana. Jadi karena sekarang lagi musim pandemi, anak-anak harus tetap jaga kesehatan, harus tetap semangat belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa bantu orang tua karena anak-anak sekarang sudah besar, sudah kelas 4. Akhirnya dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.